Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ketemu lagi bersama saya Herlambang di video pembelajaran bahasa pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang tipe data. Tipe data yang namanya list dan tuple gitu ya. Jadi ada dua tipe data yang akan kita pelajari, list dan tuple. Tipe data list itu pernah saya bahas sedikit di materi video perulangan. Di situ ada sedikit pembahasan tentang tipe data list dan penggunaan tipe data list. Jadi di sini kita akan membahas secara spesifik tentang list dan tuple dan perbedaan antara kedua tipe data ini. Oke, langsung saja saya mulai. Sini saya buat file dulu. Oke, saya buat dua buah variabel dengan tipe list dan tipe tuple ya. Misalnya saya buat list A sama dengan, ini saya bikin 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Saya bikin list A, kemudian saya bikin lagi tuple A. Ini ya, sama dengan, nah, ini saya hapus. Oke, yang ini namanya list, gitu. Yang ini namanya tuple. Jadi tuple itu apa? Tuple itu dan list itu pada dasarnya sama. Dia tipe data yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai atau satu buah data. Loh Pak, berarti sama dong list sama tuple. Eits, sabar dulu ya, kita bahas satu-satu. Jadi yang membedakan antara list dan tuple ini adalah list itu datanya itu bisa dimodifikasi. Artinya bisa ditambah, bisa disisipkan, bisa dihapus datanya. Tapi kalau tuple itu tidak bisa dihapus gitu ya. Ini saya bikin list bisa dimodifikasi. Bisa dimodifikasi data. Tapi kalau tuple itu data bersifat tetap. Artinya tidak bisa apa-apain untuk yang tuple. Kalau kita udah punya data 5, ya udah tuple itu isinya 5. Tapi kalau list kita masih bisa nambah 6, 7, 8 dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya kita printnya pun sebenarnya sama. Misalnya saya cetak print, kemudian list A gitu ya. Indeks keberapa gitu kan. Kalau list kan biasa kita nyetak gitu ya, indeks kedua. Maka hasilnya pun sama. Nah, indeks kedua adalah 3 gitu. Sekarang kalau tuple pun juga sama cara pemanggilannya, yaitu dengan nama tuplenya lalu indeks keberapa. Saya tes lagi. Nah, maka sama indeks kedua itu 3 atau misalnya saya ganti indeks ke 4 yaitu 5. Jadi sebenarnya sama antara list dan tuple. Cuman mekanisme pengolahannya aja beda. Kalau list itu bisa dimodifikasi, kalau tuple itu bersifat tetap. Lalu sebenarnya antara list dan tuple itu membedakan dari cara eksekusinya. List itu dieksekusi lebih lambat dibanding tuple. Jadi ketika kita menggunakan tuple, maka si komputer akan mengeksekusi lebih cepat data yang ada di tuple ketimbang yang data yang ada di list gitu ya. Nah, kemudian di dalam list dan tuple indeksnya pun sama, dimulai dari 0 sampai dengan seterusnya gitu ya. Indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan seterusnya. Lalu indeks itu tidak harus dari 0. Indeks itu bisa berupa negatif. Indeks dari min 1 sampai dengan sekian. Jadi indeks itu ada dua. Ada dua. Positif dan negatif. Gitu ya. Positif dimulai dari 0. Positif dimulai dari kiri ke kanan. Dan dimulai dari indeks 0. Kalau negatif, kebalikannya. Negatif itu dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Dimulai dari indeks min 1.
Jadi kalau misalnya saya ambil contoh nih, list A 2 sama tupelnya saya ganti. Tupelnya itu min 2. Itu, maka hasilnya adalah, nah seperti ini. Min 2 sama 2. List 2 itu diambil dari sini. 0, 1, 2. Maka indeks 2 adalah 3. Lalu kalau misalnya indeksnya min 2 diambil dari sini. 0, 1, 2. Maka indeksnya, enggak, dari min 1 ya tadi ya. Min 1, min 2. Maka indeksnya itu adalah 4. Jadi kalau misalnya positif dimulai dari 0, kalau negatif dimulai dari min 1. Kalau positif dari kiri ke kanan, kalau negatif dari kanan ke kiri. Sebalikannya ya. Jadi tidak serta-merta menampilkan data indeks itu dimulai dari 0 gitu. Nah, sekarang kita akan melihat, ini saya ini ya, saya tandain dulu. Saya tandain biar enak aja. Sekarang kita melihat perintah yang ada di dalam list dan perintah yang ada di dalam tuple. Print ya, dir, kemudian list A. Ini adalah perintah yang ada di dalam list. Kita cek. Nah, ini perintah yang ada di dalam list itu yang tidak ada underscore ya. Berarti ini nih dari mulai append. Nah, ini adalah perintah yang bisa dijalankan atau yang bisa dieksekusi pada tipe data list. Ada banyak dari append, clear, top, gitu kan. Kemudian copy, count, gitu kan, extend, index, insert, pop, remove, reverse, sort, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya yang tipe data tuple, kita cek lagi yang tuple. Berarti yang list itu bisa dimodifikasi, bisa ditambah, bisa di copy, bisa di insert gitu ya, bisa di remove. Itu untuk yang list. Kalau yang tuple, nah tuple itu fungsinya cuma ada dua, yaitu fungsi count sama fungsi index. Makanya kenapa tadi di awal saya jelaskan bahwa tuple itu datanya bersifat tetap, tidak bisa dimodifikasi. Karena memang dia tidak mempunyai fungsi untuk memodifikasi data yang ada di dalam tuple. Jadi perbedaannya seperti itu antara tuple dan indeks. Misal saya ambil contoh gini deh. Saya coba menggunakan perintah tuple ini, saya clear dulu. Saya menggunakan tuple, menggunakan perintah indeks, menggunakan perintah dari list. Misalnya tuple A gitu ya, tuple A titik append. Gitu. Ini kan perintahnya si list ya. Saya run. Nah, maka dia akan error. Nih. Tuple object has no attribute append. Artinya tuple itu tidak memiliki fungsi dari append gitu. Karena dia cuma punya fungsi dua, yaitu count dan index. Gitu ya. Bisa beda ya. Nah, kita tes fungsinya si count dulu deh, fungsi si tuple gitu ya. Fungsi tuple. Kita pakai fungsi tuple yaitu count. Kita tes di sini. Di sini saya tanda bintang dulu. Nah, saya tanda pagar dulu. Print gitu kan. Tuple A titik. Titik itu untuk fungsi eksekusi perintahnya. Count. Count misalnya saya kasih 3 gitu. Nah, hasilnya 1. Nah, count ini fungsinya untuk apa? Count ini fungsinya untuk menghitung nilai. Nilai yang dicari. Misalnya count 3, maka dia akan menghitung nilai 3 di dalam deretan tuple. Ada tidak nilai 3? Kalau ada, maka dia dihitung 3 ini ada berapa nilai. Maka di sini dapatnya 1 karena 3-nya itu cuma ada 1. Kalau misalnya saya tambahkan 3, saya run lagi. Nah, maka dia dapatnya 2. Kenapa? Karena nilai 3 di dalam barisan tuple itu ada 2 buah 3 gitu ya. Maka count ini fungsinya untuk menghitung jumlah nilai. Menghitung jumlah nilai gitu ya, menghitung jumlah nilai. Kemudian tuple. Nah, berikutnya kita cek lagi nih. Tadi kan tuple itu punya dua fungsi, tuple dan indeks. Kita cek lagi count indeks ke count indeks ini fungsi apa? Untuk mencari data ini tuh ada di indeks keberapa. Misalnya saya ambil contoh 4 gitu ya. Saya run. Nah, maka 4 ini itu ada di indeks ke 3. 0, 1, 2, 3. Nah, indeks ini untuk mencari gitu ya.
Nih, mencari posisi indeks dari suatu nilai. Gitu. Posisi indeks dari suatu nilai. Berarti kalau misalnya saya carinya indeks 4, berarti saya mau tahu nilai 4 itu di dalam barisan tupel itu ada di indeks keberapa. Maka didapatnya itu 3. Maka indeks 4 ini adalah 3. Diambil dari 0, 1, 2, 3. Artinya nilai 4 itu berada pada indeks ke-3 gitu ya. Nah, ini adalah fungsi yang ada di dalam tupel. Ini perintah di dalam ya, di dalam tupel gitu. Jadi bisa ya membedakannya. Oke, ini untuk yang list tuple. Nah, sekarang kita masukin lagi, kita file yang berikutnya lagi. Contoh 2.py. Nah, ini adalah perintah dalam list. Saya buat, ini saya copy aja di sini. Nah, ini saya copy aja ya. Ini saya copy di sini. Nah, misalnya di sini saya acak 1, 5, 6 ini. Nah, saya acak ya. 3, 10. Nah, ini saya acak seperti ini. Nah, kita masuk ke perintah yang pertama gitu ya. Kita akan masuk ke perintah yang pertama, yaitu perintah sort. Nah, sort di sini misalnya saya ambil contoh list A titik sort gitu ya. Di sini saya kasih ini deh, saya kasih tanda ya. Di sini saya kasih tanda sort di sini. Kemudian di sini. Nah, perintah sort gitu ya. List sort gitu. Kemudian print list A. Tuh, saya print. Ini saya clear dulu. Nah, saya clear. Bentar, print. Oh, ini list A, benar. List sort. Kita cek dulu nih. List A titik sort. Oke, sebentar. List A titik sort. Oke. Ini saya clear dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, perintah sort ini fungsinya untuk apa? Untuk mengurutkan data yang ada di dalam list. Jadi tadi acak isinya gitu ya. Kalau misalnya saya print, misalnya di sini saya print dulu deh. Nih, ini saya print dulu. Nah, maka awalnya itu datanya acak, kemudian saya menggunakan perintah sort, maka dia awalnya menjadi seperti ini, diurutkan sama dia perintah sort. Gitu. Bisa ya, bedanya ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Ada yang namanya perintah reverse. Nah, perintah reverse nih saya tandain lagi. Di sini saya tandain reverse. Nah, seperti ini. Nah, perintah reverse itu fungsinya buat apa? Perintah reverse itu fungsinya untuk membalikkan posisi indeks. Kalau tadi pertama perintah sort itu posisi indeks ada di 2, posisi indeks 0 ya, artinya posisi indeks terdepan itu ada nilai 2. Nah, di perintah reverse dia akan membalik posisi indeks. Yang tadinya di depan jadi di belakang, yang tadinya di belakang jadi di depan. Jadi kalau misalnya saya tandakan di sini perintah sort mengurutkan data ya, mengurutkan data pada list. Nah, kalau misalnya yang ini fungsinya untuk membalik posisi urutan indeks. Indeks gitu ya, indeks. Urutan indeks gitu. Jadi reverse itu membalik posisi urutan indeks. Yang tadinya posisi indeksnya di depan jadi di belakang, yang tadinya posisi di belakang jadi di depan gitu. Bisa ya? Kita masuk lagi perintah yang berikutnya. Kita masuk lagi perintah yang berikutnya, yaitu perintah append. Di sini perintah append, saya tanda-tandakan perintah append. Ini saya sudah pernah bahas perintah append di materi video perulangan. Perintah append itu fungsinya untuk menambah data. Menambah data ya. Menambah data. Saya tandakan di sini append, kemudian saya masukkan datanya misalnya 20. Maka list A-nya kita lihat. Nah, maka list A-nya akan menambah lagi data 20. Tadinya cuma ada seperti ini, maka dia akan menambah data 20.
Jadi fungsinya append itu untuk menambah data. Kita masuk lagi di fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi list. Nih, fungsi list. Bukan list ya, namanya fungsi insert gitu ya, terselip. Fungsi insert. Nah, kalau fungsi insert untuk apa? Untuk menyisipkan data. Kalau menambah data, posisinya ada di paling belakang. Kalau menyisipkan, kita mau nyisipin data itu ada di indeks ke berapa. Misalnya begini, posisi indeksnya itu 0. Saya mau menyisipkan data di indeks ke 0. Nilainya itu adalah 30. Maka ketika saya run, nah, tadinya posisi 0 itu, indeks 0 itu ada di angka 10. Lalu ketika saya insert 0, maka dia posisinya berubah jadi menambah 30, menyisipkan data pada indeks tertentu, ya, tertentu. Itu adalah perintah dari insert. Saya clear lagi, udah kebanyakan. Saya clear lagi. Nah, tadi ada menambah, ada menyisipkan. Nah, sekarang kita akan menghapus, gitu ya. Ini ada namanya perintah pop. Ini perintah pop, gitu. Pop, kemudian di sini saya kasih popnya itu 3. Kita lihat pop itu fungsinya buat apa. Nah, kita lihat di sini ada 30, 10, 9, 6, 5, 3, 2, 2, 20. Nah, ketika saya masukkan perintah pop, maka datanya berubah 3, 10, 9. Nah, angka 6-nya hilang. Nah, perintah pop ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menghapus nilai pada indeks tertentu. Tuh. Jadi kalau misalnya list pop 3, maka dia akan menghapus pada indeks ke-3. 0, 1, 2, 3. Maka dia akan menghapus nilai indeks ketiga, yaitu nilai 6. Gitu. Menghapus nilai pada indeks tertentu. Itu adalah perintah pop. Gitu ya. Lalu masuk lagi perintah yang berikutnya, yaitu perintah remove. Bedanya, kalau remove itu perintahnya adalah untuk menghapus nilai tertentu. Beda untuk menghapus nilai tertentu. Kalau yang ini untuk menghapus nilai pada indeks tertentu. Kalau perintah remove untuk menghapus nilai tertentu. Misalnya remove, saya mau menghapus 20 gitu ya. Remove 20. Maka ketika dicetak, angka 20 jadi hilang. Ya kan? Karena dia akan menghapus nilai tertentu di dalam barisan list gitu. Kalau pop dia akan menghapus nilai pada indeks tertentu gitu ya. Itu yang remove. Nah, kalau yang count itu sebenarnya sama saja seperti yang ada di tuple gitu ya. Jadi saya skip dulu untuk yang count. Nah, kemudian tadi reverse udah, pop udah, index udah. Nah, kemudian ada satu lagi fungsi namanya extend. Extend gitu ya. Nah, saya copy lagi di sini. Nah, ini ada fungsi extend. Nah, jadi fungsi extend itu apa? Nah, kalau fungsi fungsi append menambah data, satu data, fungsi insert menyisipkan satu data. Nah, kalau fungsi extend itu menambahkan sejumlah data, gitu ya, menambahkan sejumlah data yang bersifatnya sequence atau data urut, gitu ya. Misalnya saya ambil contoh, tadi saya masukin lagi 31, 32, 33, gitu ya. Maka ketika di extend, maka dia akan menambah. Nah, 31, 32, 33. Dia akan menambah sejumlah data berdasarkan urutan dari extend-nya sendiri gitu ya. Nah, extend bisa berupa list, bisa berupa string. Kalau misalnya string seperti ini. Ini extend-nya list ya. Ini extend list gitu ya. Nah, sekarang saya masukin lagi nih namanya extend string. Nah, saya masukin misalnya Dodi. Nah, maka kalau dicetak, ini salah, indentasinya oke. Nah, keselip. Nah, seperti ini. Jadi extend itu dia menambahkan data berdasarkan sequence. Sequence itu adalah kumpulan data terurut. Boleh berupa indeks, boleh berupa list, boleh berupa string. Kalau misalnya saya extend Dodi, maka yang dimasukkan itu bukan Dodi, tapi urutkan karakter yang ada di dalam string. D, O, D, I. Karena sequence itu adalah seperti itu, gitu ya. Tuh, jadi inilah perbedaan antara append, insert, sama extend gitu ya, bedanya seperti itu.
Oke. Nah, berikutnya saya akan memasukkan gitu ya. Saya akan menambahkan file baru contoh 3. Nah, contoh 3 ini kita akan bahas tentang yang namanya slicing gitu ya. Slicing atau memotong, menampilkan data ya, menampilkan data berdasarkan rank gitu ya. Ini saya pakai copy yang tadi aja. Nih. Misalnya saya punya list seperti ini. Nah, misalnya saya print kemudian list A. Nah, saya bikinnya misalnya saya bikin list A 0, maka saya akan mencetak indeks ke 0 gitu ya. Ini saya clear dulu. Maka saya akan mencetak indeks ke 0. Nah, lalu misal saya bikinnya saya akan mencetak indeks ke 0 sebanyak 3 data. Titik 2 3. Nah, artinya saya akan mencetak atau akan mengambil nilai dari indeks ke 0 gitu ya, sampai dengan data ketiga. Beda. Ini namanya indeks, ini namanya urutan data gitu ya. Artinya indeks 0 sampai data ketiga. Jadi kalau indeks itu adalah urutan indeks di dalam list, kalau data itu adalah urutan datanya. Berarti kalau misalnya saya ambil 0.2, 0 slicing 3, ini titik 2 ini namanya slicing ya. 0 slicing 3 berarti dari indeks ke 0 sampai dengan data ketiga. Indeks ke 0 mana? 2. Data ketiga mana? 6. Berarti 2, 5, 6. Maka dia akan mencetak 2, 5, 6. Saya kasih lagi yang berikutnya. Yaitu dari indeks ke 2 gitu ya. Dan sampai dengan data ketiga. Maka yang dicetak adalah 6 doang. Kenapa 6 doang? Indeks kedua adalah 6. 0, 1, 2. Data ketiga juga 6. 1, 2, 3. Kalau indeks dimulai dari 0, kalau data dimulai dari 1 gitu ya. Berarti kalau ini saya bilang ada berapa indeks? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Ada 6 indeks dimulai dari 0. Ada berapa data? Ada 6 data. Gitu ya. Ada 6 data. Jadi berbeda ya antara indeks dan data. Nah, jadi slicing itu dia menampilkan data berdasarkan rank indeks gitu ya. Atau misalnya saya mau mengambilnya seperti ini. Saya print lagi. Ini saya nggak hapus seperti ini. Atau saya hapus ya, maka seperti ini jadinya. Artinya dia akan menampilkan data sampai data ketiga gitu ya. Menampilkan data sampai data ketiga. Kalau tidak kita isi, maka slicing itu nah default 0. Slicing itu defaultnya 0. Kalau kita tidak isi, maka defaultnya itu dari 0 sampai dengan data ke berapa gitu ya, disesuaikan. Tuh, sama misalnya saya bikin lagi di sini. Kita tambahkan yang lain. Misalnya 3 ininya kosongin gitu ya. Maka dicetak nah seperti ini. Menampilkan data ini sampai ya. Menampilkan data dari indeks kedua ya, menampilkan data dari indeks kedua sampai terakhir. Nah, gitu. Karena kita kosongin belakangnya gitu ya. Dari indeks kedua sampai dengan terakhir gitu. Jadi kalau misalnya saya bikin slicing itu bentuknya seperti ini. Nama list, kemudian ini adalah indeks. Ini adalah indeks. Titik 2 ini adalah data gitu ya. Jadi kita mau nampilkan data dari indeks keberapa sebanyak sampai dengan data keberapa gitu. Sama seperti ini dari indeks ke 0 sampai data ketiga, indeks kedua sampai data ketiga, kemudian menampilkan data sampai data ketiga karena indeksnya ini kita kosongin. Atau menampilkan data dari indeks kedua sampai data paling akhir karena datanya ini kita kosongin gitu ya. Jadi
suka-suka aja mau apa, mau pakainya yang mana, tinggal disesuaikan aja. Misalnya saya bikin lagi dari indeks 2 sebanyak 4 data sampai data keempat gitu ya. Maka dapatnya ada yang salah, kita cek. Oh, yang ini ya, ini nama listnya tadi saya belum tandakan. Nah, seperti ini, maka didapat seperti ini. Menampilkan data dari indeks kedua sampai data keempat. Data keempat yang mana? 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Berarti 6 sama 2 ya. Indeks ke 0-nya tuh, indeks keduanya itu 6. 0, 1, 2. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Perbedaan antara list, tuple, sama slicing. Nah, kita masukkan yang, tambahkan lagi contoh yang terakhir. Contoh keempat, PY. Yaitu tentang list multidimensi. Jadi kalau misalnya saya bikin list seperti ini, list A, ini namanya satu dimensi atau satu baris gitu ya. Kalau misalnya saya bikin gini, list B, kemudian di sini saya bikin nih 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini saya bikin lagi koma 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah dua dimensi, artinya dua baris. Gitu, dua baris. Atau saya bikin lagi yang berikutnya. Saya tambahin lagi koma 9, 10, 11. Ya, 10, 11, 12. Nah, ini tiga dimensi atau tiga baris. Berarti di list ini bisa multidimensi. Artinya di dalam list itu tidak hanya kumpulan dari satu baris saja, bisa lebih dari satu baris. Contohnya seperti ini. Ada list A satu dimensi, list B dua dimensi, sama list C itu tiga dimensi. Lalu kalau seperti ini saya clear dulu ya. Kalau seperti ini cara pemanggilannya gimana? Nah, kalau seperti ini maka kita bisa manggil dibagi menjadi beberapa. Barisnya ini juga dibagi berdasarkan indeks gitu. List yang pertama itu diberi indeks ke 0, list yang kedua diberi indeks ke 1, dan list yang ketiga diberi indeks ke 3. Artinya ketika kita mau manggil data gitu, saya ambil contoh misalnya. Print, misalnya saya mau ngambil yang di list 1 dulu. Print list A gitu ya, list A kemudian koma 4 gitu. Artinya saya mau mencetak nilai yang ada di list A indeks keempat. Nah, maka dapatnya 9. Ini ya. Lalu gimana yang multi dua dimensi? Nah, yang multi dua dimensi kita akan mencetak pada list keberapa yang pertama. List baris keberapa. Misalnya saya mau ada dua baris nih, 0 dan 1. Nih ya. Ini baris ke 0 atau baris yang pertama atau dimensi yang pertama. Ini adalah dimensi yang kedua atau indeksnya ke 1. Misalnya saya mau mengambil angka 3 nih. 3 ini berada pada indeks baris ke 0 dan indeks nilai ke 2. Maka saya bikin 0 kemudian di sininya 2. Artinya ini adalah baris, ini adalah kolom gitu ya. Ini adalah kolom. Nah, ini adalah baris, yang di dalam itu adalah kolom. Nah, kalau saya print ini saya sebentar list A. Oh, list B ya. Salah, ini list B ya. Nah, list B, maka dapatnya 3. Didapat dari baris ke 0, indeks kedua. Indeks kedua itu ini, 0, 1, 2. Maka indeks kedua itu adalah 3. Lalu yang bawahnya gimana, Pak? Kita panggil lagi. Tergantung mau dipanggil baris keberapa dulu. Di list C, saya mau manggil di baris ketiga. Ini 0, 1, 2. Berarti kan di indeks kedua. Indeks kedua, datanya yang mana? Datanya yang kedua. Atau datanya ke 1. Ke 1. Berarti di dalam baris kedua atau indeks kedua, indeks baris ya, indeks baris, yang ini adalah datanya di indeks ke 1. Maka kalau di print, nah dapatnya adalah 10. Gitu. Jadi kalau ini artinya adalah list B baris. Ini ya.
list B baris indeks 0 kolom 2. Ya, ini ya. Nah, kalau ini indeks list C ini adalah baris indeks ke-2 kolom ke-1, kolom indeks ya. Jadi sebenarnya di dalam list itu tandanya seperti ini. Multidimensi itu bentuknya seperti ini. List, kemudian ini indeks baris, ini indeks kolom. Nah, gitu aja pemanggilannya kalau multidimensi, ya. Ada indeks baris, ada indeks kolom. Kalau ini hanya kan indeks ini aja ya, indeks baris aja ya, indeks urutan ya. Kalau yang biasa, kalau yang satu dimensi kan nggak ada indeks baris, indeks kolom, dia hanya udah indeks nilainya aja gitu ya. Tapi kalau multidimensi gitu kan, kalau misalnya yang biasa kan list, nah ini indeks nilai gitu. Tapi kalau ini untuk satu dimensi. Kalau ini adalah untuk multidimensi gitu. Jadi bisa ya dilihat perbedaannya antara list satu dimensi dan list multidimensi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami pembahasan kita di video ini. Jangan lupa subscribe dan like. Kenapa? Karena subscribe dan like itu gratis. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa aktifkan loncengnya untuk notifikasi jika saya memberikan video-video terbaru. Oke, akhir kata, salam BSI.